Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Putra dengan nomor NPM F1 F024057. Di sini saya akan menjabarkan tugas presentasi saya, yaitu tugas aljabar matriks pertemuan 5. Baiklah, kita buka materi pertemuan 5, yaitu basis, lalu dilanjutkan dengan dimensi, lalu ruang baris, dilanjutkan dengan ruang kolom, lalu rank matrix, dan ruang hasil kali dalam. Kita mulai dari basis. Basis vektor adalah sekumpulan vektor dalam ruang vektor yang memenuhi dua syarat penting. 1. Linear independent. Setiap vektor dalam basis tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam basis tersebut. 2. Span atau meliputi seluruh ruang vektor. Setiap vektor di dalam ruang vektor tersebut bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam basis. Contoh, diberikan dua vektor dalam R pangkat 2, yaitu V1 sama dengan 1 dan 2, dan V2 sama dengan 3 dan 5. Apakah vektor V1 dan V2 membentuk basis untuk ruang R pangkat 2? Penyelesaian. Untuk membuktikan apakah V1 dan V2 membentuk basis bagi R pangkat 2, kita harus mengecek apakah kedua vektor ini linear independent. Cara mengeceknya adalah dengan melihat apakah determinan matriks yang terdiri dari vektor-vektor ini bukan 0. Ingat ya, bukan 0. Bentuk matriks yang terdiri dari vektor V1 dan V2 yaitu A sama dengan 1,3, 2,5. Hitung determinan dari matriks A. Determinan A sama dengan 1 kali 5 dikurang 3 kali 2. Sama dengan ini hasilnya 1,5. Hasilnya 5 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini dikurangkan jadi min 1. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka vektor V1 dan V2 linear independent. Jadi vektor V1 dan V2 membentuk basis untuk R pangkat 2. Teorema, jika V adalah suatu vektor berdimensi terhingga dan vektor 1, vektor 2 sampai vektor Vn adalah sembarang basis. Maka satu. Ya Allah. Teorema, jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan vektor V1, V2 sampai Vn adalah sebarang basis, maka 1. Setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear 2. Tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentangkan R pangkat n. Contoh, diberikan vektor-vektor berikut ini R pangkat 3, yaitu V1 yang berisi vektor 1, 1, 1, dan vektor 2 yang berisi vektor 2, 2, 2. Apakah vektor V1 dan V2 linear independent? Berapa dimensi cemburuan yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut? Oke, kita akan penyelesaian. Kita periksa apakah V2 dapat dinyatakan sebagai kelipatan skalar dari V1 dibanding V2. Sama dengan 2 dikali V1. Karena V2 adalah kelipatan dari V1. Kedua vektor tersebut linear independent. Ini salah. Jadi mereka hanya membentuk semburuang berdimensi 1 atau garis. Baik, kita lanjut dengan ruang baris. Apa itu ruang baris? Ruang baris atau row space adalah konsep dalam aljabar matriks yang merujuk pada ruang yang dibentuk oleh semua kombinasi linear dari baris ke baris suatu matriks. Dengan kata lain, ruang baris dari sebuah matriks A adalah himpunan semua vektor yang dapat diperoleh dengan mengalihkan baris-baris matriks tersebut dengan skalar dan menjumlahkannya. Jika A adalah matriks M kali N, maka semburuang dari Rn yang direntang oleh vektor baris dari A disebut ruang baris dari A. Oke, kita dapat contoh soal.
1. Tentukan basis ruang basis baris A. 131, 2, 5, 3. Oke, kita menjawabnya dengan melibatkan operasi matriks dengan transformasi vektor baris. Mari kita urai langkah-langkah satu persatunya. Diberikan vektor baris 1, 1, 3, 1, dan baris 2, 2, 5, 3. Matriks A dibentuk dengan vektor V1 dan V2, yaitu seperti ini ya. Operasi pertama. Ini berarti kita melakukan operasi baris untuk mengubah baris kedua. B2 mengoperasikannya mengalihkan baris pertama B dengan min 2 lalu menjumlahkan hasilnya dengan baris kedua B. Oke. Selanjutnya baris kedua sama dengan min B2. Dan hasilnya 13101 min 1. Karena terdapat dua utama baris 1 atau baris 1 dan 2, maka baris dari ruang baris A adalah S sama dengan V1 dan V2. Oke, kita akan melanjutkan ruang kolom. Ruang kolom merupakan subruang dalam ruang vektor yang lebih besar. Konsep ruang kolom penting untuk memahami bagaimana matriks mengubah vektor input dan untuk mengidentifikasi solusi sistem persamaan linear. Untuk menemukan basis ruang kolom dari suatu matriks, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Mengurangi matriks A ke bentuk echelon. 2. Menandai kolom-kolom dengan titik-titik tumpu pada matriks yang diperkecil barisnya. 3. Kembali ke matriks asli dan menandai kolom dengan posisi yang sama. Dan 4. Menggunakan kolom ini untuk menuliskan basis C dalam kurung A. Contoh soal kita lihat diberikan matriks A sebagai berikut. Baris 1, 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, dan baris ketiga 7, 8, 9. Tentukan basis dan dimensi ruang kolom dari matriks A. Oke, kita akan lanjut dengan penyelesaian. 1. Ruang kolom dari matriks A adalah himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor kolom matriks A. 2. Setelah melakukan operasi baris elementer, kita dapatkan A baris 1, 2, 3. Baris ke-1-nya 1, 2, 3, baris keduanya 0, min 3, min 6, baris ketiganya 0, 0, 0. Basis ruang kolom adalah vektor kolom pertama dan kedua. Basis ruang kolom yaitu 147 transpose 258 transpose. Dimensi ruang kolom yaitu 2. Rank matriks. Rank matriks adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang linear independen. Rank matriks ditentukan dari dimensi bujur sangkar di mana vektor baris atau kolomnya tidak bernilai 0. Jika determinan matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0, maka ranknya adalah ordo dari matriks bujur sangkar tersebut. Rank matriks digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks singular atau non-singular, yang artinya singular itu tidak dapat diinverskan ya. Jika determinan matriks adalah 0, maka inverse dari matriks tersebut tidak ada. Sebab inverse matriks berbanding terbalik dengan determinan. Jika determinan 0, maka akan terdapat persamaan 1:0 dalam inverse matriks tersebut sehingga inverse matriks tidak terdefinisikan. Persamaan dimensi ruang baris dan ruang kolom dari matriks A disebut rank dari A dan dinotasikan dengan rank A. Kita dapat satu soal tentukan rank dari matriks B di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Baris ke-1-nya 1, 2, 3, baris keduanya min 2, 1, 3, baris ketiganya 4, 3, 2. Oke, 1, 2, 3, min 2, 1, 3, 4, 3, 2. Jadi baris ke-1-nya tetap, baris keduanya ditambahkan 2 kali baris ke-1. Baris ke-3-nya dikurangkan 4 kali baris 1.
lalu dijumlahkan atau dilanjutkan dengan baris pertama yang menetap, baris kedua yang berubah menjadi 0, 5, 9, dan juga baris ketiga yang berubah ya 0, min 5, min 10. Dilanjutkan B1 tetap tidak berubah. Baris keduanya dibagikan dengan 5, baris ketiganya dijumlahkan dalam kurung dulu, oke. Dan hasilnya baris ke-1 tetap, baris keduanya 0,19/5, baris ketiganya 0,01. Oke, kita lanjut dan dapatlah hasilnya matriks identitas dari hasil transformasi diperoleh matriks identitas berukuran 3x3 sehingga rank dari matriks B adalah 3. Jadi 3 hasilnya. Kita akan lanjut dengan ruang hasil kali dalam. Produk dalam pada ruang vektor real adalah fungsi yang mengaitkan bilangan real U dan V dengan setiap pasangan vektor di F-aksen sedemikian rupa sehingga aksioma berikut terpenuhi untuk semua vektor U, V, dan W di F-aksen dan semua skalar. Sorry, ini salah ketik. Oke, 1. U dan V dan A aksioma simetris. UV, WU, W ditambah V, W aksioma aditivitas. KU, V sama dengan K dalam kurung U, V adalah aksioma homogenitas. V, V, dan V hasilnya 0 jika dan hanya jika aksioma positif. Ruang vektor real dengan produk dalam disebut ruang produk real. Teorema. Lanjut teorema. Jika U dan V adalah vektor ruang hasil kali dalam V, dan jika K adalah skalar, maka A. Norma V lebih besar sama dengan 0 dengan kesetaraan jika dan hanya jika V sama dengan 0. B. Norma K kali V sama dengan K, V, K, norma V, C. Tentukan nilai D dalam kurung U, V, dan D, V, U. D dalam kurung D, U, dalam kurung UV lebih besar sama dengan 0 dengan kesetaraan jika dan hanya jika U sama dengan V. Oke, kita lanjut contoh soalnya. Ini jalan-jalannya, langkah-langkahnya. Ini agak rumit sebenarnya. Buktikan aksioma 1, ini memenuhi, buktikan lagi, memenuhi, buktikan karena X2 pangkat 2 dan Y2 pangkat 2 akan selalu bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0, maka 3x2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 dan 5y2 pangkat 2 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Jadi hasilnya 3x2 pangkat kuadrat ditambah 5y2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan memberi materi. Saya Ahmad Rike Mutra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.